Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsia dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan materi yang berjudul Kajian Otak dan Hubungan dengan Belajar. Otak merupakan pusat pengendalian setiap kegiatan yang berlangsung di dalam tubuh manusia. Kegiatan tersebut diantaranya adalah belajar. Dalam proses belajar, informasi yang didapat melalui indera penglihatan atau pendengaran akan diteruskan melalui impuls-impuls ke jaringan otak. Di dalam otak, informasi yang dapat disimpan melalui jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan fungsi otak masing-masing, bagaimana untuk menyimpan apa yang telah disampaikan. Fakta tentang otak manusia terdiri dari 72-78% air, 10-12% protein, dan 8-10% lemak. Otak bekerja non-stop, walaupun kita sedang tidur, walaupun beratnya hanya sekitar 2% dari berat badan, 20% kalori yang kita. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses perkembangan otak individu. Yang kedua, apa yang dimaksud konsep triun otak dan hubungannya dengan belajar. Yang ketiga, apa yang dimaksud lobus otak dan bagaimana perannya dalam proses belajar. Pembahasan 1. Perkembangan otak. Otak merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berfungsi memegang kendali seluruh aktivitas yang dilakukan tubuh. Sejak lahir, otak manusia sudah memiliki 100-200 miliar sel. Sel-sel otak ini yang akan berperan dalam proses belajar pada seorang individu. Sel otak akan mencapai tahap perkembangannya 90% pada usia 10 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa masa kanak-kanak adalah masa terpenting untuk menstimulasi anak belajar agar otaknya berkembang. Pembahasan yang kedua yaitu triun otak. Terdiri dari otak reptil, otak mamalia, dan otak korteks. Otak reptil atau disebut juga batang otak yang peka terhadap insting seperti ketakutan, marah, terancam, kondisi tubuh, atau pikiran yang lemah. Otak mamalia atau sistem limbik merupakan otak yang berfungsi menerima informasi, menyimpan memori jangka panjang, serta mengendalikan kekebalan tubuh dan hormon. Otak korteks atau neokorteks merupakan otak yang menaungi otak reptil dan mamalia. Otak korteks berfungsi optimal saat seseorang berada dalam keadaan yang tenang, bahagia, dan rileks. Hubungan triun otak dengan belajar berdasarkan cara kerja otak reptil, otak mamalia, dan otak korteks, maka dapat dikaitkan dengan belajar, yakni menerima suatu informasi atau pembelajaran melalui otak mamalia harus dengan keadaan tenang dan rileks agar dapat diterima oleh otak korteks dan menyimpannya ke dalam memori. Sebaliknya, jika menerima informasi atau pembelajaran dengan cara stres atau tidak tenang yang diambil alih oleh otak reptil, maka dia tidak bisa menerimanya dengan baik dan benar. Akhir nomor 3, fungsi dan peran lobus otak.
Lobus otak terdiri dari 4 bagian, yaitu lobus occipitalis, lobus temporalis, lobus parietalis, dan lobus frontalis. Lobus occipitalis dan temporalis bertanggung jawab pada hal-hal yang berhubungan dengan proses visual dan suara. Sedangkan lobus parietalis dan frontalis bertanggung jawab atas input sensori yang bersifat kinestetik. Hubungan lobus otak dengan belajar. Berdasarkan perbedaan fungsi kedua pada belahan otak tersebut, maka Howard Gardner pada tahun 1993 mempublikasikan teorinya tentang multiple intelligence. Gardner mendefinisikan intelligence sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Sekian dari pemaparan saya tentang kajian teori otak dan hubungannya dengan belajar. Mohon maaf jika saya punya banyak salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.